Timnas Indonesia ukir sejarah baru. Federasi Burundi umumkan skuad untuk hadapi Timnas Indonesia. Sintayong bakal kedatangan pemain keturunan Brasil. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia mengukir sejarah baru dengan menjadi satu-satunya tim ASEAN yang bisa tampil di Piala Dunia U20 sebanyak 2 kali. Keikutsertaan pertama terjadi pada tahun 1979, di mana Indonesia saat itu bertahan di fase grup. Sementara yang kedua terjadi pada tahun ini dengan status sebagai tuan rumah. Rekor tersebut sekaligus melewati capaian Vietnam U20 yang dipastikan gagal lolos usai tersingkir di Piala Asia U20. Diketahui Vietnam baru sekali lolos ke Piala Dunia U20, yakni pada tahun 2017 lalu. Malaysia juga sekali pada tahun 1997 saat turnamen masih bernama FIFA Youth Championship. Penyerang Garuda Nusantara Hugo Samir mengungkapkan satu pesan penting yang disampaikan oleh pelatih Sintayong kepada pemain Timnas U20. Hugo Samir menyebut Sintayong ingin anak asuhnya lebih bekerja keras lagi, sebab kesempatan tidak datang 2 kali dan hal itu sangat berguna untuk menatap event selanjutnya yakni Piala Dunia U20. Selain mendapat pesan dari Sintayong, Hugo juga mendapatkan pesan yang tak jauh berbeda dari ex-pelatih Persipura Jayapura, Jackson F. Tiago, yang merupakan ayahnya. Hugo diminta terus bekerja keras dan tidak lupa berdoa karena semua yang dicapai saat ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto turut prihatin kepada Zanedine Faris yang mengalami cedera ACL, sehingga gagal tampil di Piala Dunia U20. Melalui Instagram pribadinya, Nova Arianto memberikan semangat kepada gelandang Persis Solo tersebut dan percaya bahwa jalan Tuhan akan lebih baik ke depannya. Seiring dengan pesan tersebut, Nova juga menunjukkan potret sang pemain yang tengah menjalani proses pemeriksaan MRI. Meski cedera, Zanedine tetap menampakkan senyuman sembari mengacungkan jempol ke arah kamera. Timnas Indonesia U20 telah menyelesaikan pemusatan latihan tahap pertama dengan memulangkan 17 pemain. 2 mantan bintang Timnas U16 yakni Sultan Ziko dan Randy Juliansyah resmi dipulangkan lantaran tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Indra Syafri menegaskan tim pelatih telah melakukan evaluasi dan penilaian setelah 3 internal game dan berdasarkan hasil tes fisik, psikologi, dan kecerdasan. Adapun kriteria pemain idaman Indra Syafri untuk dibawa ke SEA Games 2023 adalah yang bisa bermain di 2 posisi, yaitu untuk menyiasati keterbatasan pemain dan jadwal padat di kejuaraan multi-event tersebut. Bintang muda Persib Bandung Arsan Makari resmi dipanggil dalam daftar 34 pemain yang terpanggil menjalani TC tahap kedua Timnas U22 jelang SEA Games pada 19 hingga 17 Maret mendatang. Pemain asal Sumedang tersebut mengaku cukup berat meninggalkan Persib. Terlebih saat ini Pangeran Biru tengah memperebutkan gelar juara Liga 1 2022-2023. Namun Arsan menyebut telah bersyukur atas kesempatan tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu menegaskan akan mencari pengalaman dan pelajaran demi menembus skuad utama Timnas U22. Federasi Sepak Bola Burundi mengumumkan skuad yang akan melawan Timnas Indonesia. Pertemuan kedua tim dalam FIFA Matchday pada periode 20 hingga 28 Maret 2022 mendatang. Hal itu diketahui lewat tweet Federasi Sepak Bola Burundi @intambazako. Rencananya FIFA Matchday itu akan berlangsung di Indonesia. Selain Burundi, tim asuhan Sintayong juga dikabarkan akan melawan Kenya. Burundi saat ini berada di posisi ke-141 ranking FIFA, sementara itu Kenya duduk di posisi 101 ranking FIFA. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta sukses membawa PSM Makassar nyaman di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Sananta menjadi aktor utama kemenangan PSM Makassar atas Persikabo di laga terbaru yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor pada Kamis kemarin. Bagi Ramadan Sananta ini menjadi gol ke-10 di musim ini. Catatan tersebut membuat striker muda Sintayong itu bersaing ketat menjadi top skor BRI Liga 1 2022-2023. Dan menjadi salah satu penyerang lokal tertajam musim ini. 2 pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani dan Jordi Amat menuai hasil positif di pekan ketiga awal Liga Super Malaysia. Keduanya berhasil membawa Sabah FC dan JDT di puncak klasemen kasta tertinggi Liga Malaysia. Tak hanya itu, Sadil Ramdhani sendiri saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Super Malaysia dengan 3 gol.
Bahkan salah satu gol yang dicetak oleh ex Persela Lamongan tersebut masuk dalam nominasi gol terbaik di pekan pertama musim ini. Bukan tidak mungkin musim ini dua penggawa timnas Sadil Ramdhani dan Jordi Amat akan bersaing ketat membawa klubnya masing-masing menjadi juara Liga Malaysia di akhir musim. Winger timnas Indonesia Witan Sulaiman belum memberikan dampak signifikan sejak didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer putaran kedua Liga 1 2022-2023. Dikutip dari data transfer market, Witan belum mencetak gol ataupun assist dari 5 penampilannya bersama tim Macan Kemayoran. Padahal statistik Witan bersama klub sebelumnya yakni AS Trencin tidaklah buruk. Pemain berusia 21 tahun itu mencetak 4 gol dan 1 assist dari 14 penampilan. Torehan tersebut menunjukkan bahwa Witan punya potensi untuk bersaing di benua biru. Untuk itu keputusannya pulang ke kampung halaman Indonesia dinilai menjadi penurunan karir. Pelatih Sintayong memiliki peluang memperkuat pasukannya dengan salah satu pemain keturunan Brasil Indonesia, Wilperly Scott de Halim Jardim. Diketahui Wilperly Scott de Halim Jardim merupakan anak dari Elisangelo de Jesus atau Liu dan Jardim Halim Liliana yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui pernyataan sang ayah Elisangelo Liu disampaikan bahwa Wilperly Scott de Halim Jardim terbuka untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Disampaikan oleh Ahmad Reza melalui Instagram, Liu mengungkapkan bahwa Wilper memiliki paspor Indonesia dan Brasil sehingga pemain berusia 16 tahun itu tidak perlu menjalani proses naturalisasi. Pengamat sepak bola Muhammad Kusaini menilai bahwa Marcelino Ferdinand dan trio naturalisasi tidak cukup untuk membawa timnas Indonesia U20 bersaing di Piala Dunia U20 2023. Menurut pria yang disapa Bungkus itu, timnas Indonesia U20 masih membutuhkan amunisi tambahan. Bungkus menyimpulkan hal itu berdasarkan pengamatannya terhadap permainan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Kurangnya kualitas pemain menjadi faktor utama tersingkirnya timnas Indonesia U20 dari turnamen di Uzbekistan itu. Adapun pemain yang dimaksud Bungkus ialah pemain yang berposisi sebagai gelandang. Timnas Putri Indonesia U20 gagal lolos ke Piala Asia U20 Putri 2024 setelah takluk 0-6 melawan India pada kualifikasi Piala Asia U20 Putri 2024 yang dilangsungkan di Stadion Vietri pada Kamis kemarin. Di laga sebelumnya, Timnas Putri Indonesia U20 juga telah takluk 0-3 dari Vietnam. Dikutip dari kolom komentar unggahan PSSI, banyak netizen tanah air yang menyayangkan hasil tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum kembali menggulirkan Liga Putri. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.